Baik, perkenalkan nama saya Putu Satya Kumaro Pradana dengan NIM 1902612107. Pada hari ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana modalitas terapi oksigen yang akan diberikan kepada pasien dalam kaitannya dengan ilmu anestesia dan reanimasi. Baik, sekarang saya akan menjelaskan terkait outline ataupun topik bahasan yang akan saya bahas pada hari ini. Jadi ada pendahuluan, saya akan membahas bagaimana overview dari terapi oksigen itu sendiri. Kemudian saya akan menjelaskan terkait bagaimana oksigen sebagai pengobatan pada pasien dan bagaimana indikasi terapi oksigen untuk pasien itu sendiri dan bagaimana tujuan terapi oksigen kepada pasien serta bagaimana teknik-teknik ataupun teknik yang akan digunakan ketika akan melakukan terapi oksigen kepada pasien. Kemudian saya akan membahas terkait bagaimana sistem pemberian gas terapi oksigen kepada pasien. Kemudian saya akan bahas bagaimana cara pemberian oksigen kepada pasien dengan benar dan benar. Kemudian saya akan membahas terkait bagaimana pedoman-pedoman yang harus diperhatikan ketika akan melakukan terapi oksigen kepada pasien. Serta yang terakhir adalah saya akan membahas terkait bagaimana efek samping ketika akan dilakukan pemberian terapi oksigen kepada pasien, sehingga penting bagi kita untuk mencegah adanya efek samping yang timbul akibat dari adanya pemberian terapi oksigen yang tidak benar kepada pasien. Jadi saya akan membahas terkait pendahuluan. Jadi terapi oksigen. Terapi oksigen ini adalah merupakan sebuah upaya dalam halnya dengan terapi untuk mencegah dan adanya sebagai bentuk pengobatan untuk mencegah adanya dan memperbaiki hipoksia jaringan kepada pasien dan meningkatkan masukan oksigen ke dalam sistem respirasi dan meningkatkan daya angkut oksigen ke dalam sirkulasi tubuh pada pasien. Sehingga dengan adanya peningkatan daya angkut dari oksigen ke dalam sirkulasi, ini akan mampu meningkatkan pelepasan oksigen ke jaringan yang akan digunakan sebagai ekstraksi oksigen jaringan dalam kaitannya dengan metabolisme pada tubuh pasien itu sendiri. Di mana pada kondisi normal dan kondisi fisiologis, sistem respirasi akan menghirup udara atmosfer yang mengandung 21% oksigen dengan tekanan parsial kurang lebih 150. Yang selanjutnya akan sampai di alveoli yang tekanan parsialnya akan turun menjadi sebesar 130 akibat dari adanya pengaruh tekanan uap air yang terjadi pada jalan nafas pasien itu sendiri. Kemudian di dalam darah ini sendiri, sebagian besar oksigen yang telah dihirup oleh pasien akan terikat di hemoglobin. Dan hemodinamik pada pasien itu sendiri yang akan mengantarkan ikatan dari oksigen dengan hemoglobin itu ke seluruh jaringan tubuh yang digunakan untuk keperluan metabolisme aerob pada pasien. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terapi oksigen ini memiliki peranan yang penting untuk menjamin adanya peranan hemodinamik yang stabil, sehingga pada nantinya tubuh akan mampu melakukan keperluan metabolisme aerob dengan baik dengan adanya pengedaran oksigen dan hemoglobin yang adekuat pada tubuh pasien itu sendiri. Kemudian sekarang saya akan membahas terkait bagaimana peranan oksigen sebagai obat. Jadi dalam kaitannya dengan pengobatan, oksigen ini akan dikemas dalam bentuk obat yang berbentuk tabung dengan tekanan tinggi dalam bentuk gas, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak mempunyai rasa dan tidak mudah terbakar. Tetapi di sini menunjang adanya proses pembakaran jika tidak dilakukan dengan tepat. Di mana sebelum oksigen digunakan sebagai terapi obat, nanti oksigen ini akan dalam bentuk tabung silinder digunakan sebagai salah satu bentuk terapi oksigen dan perlu dilengkapi dari berbagai macam aksesoris yang tersedia, dan aksesoris ini harus mutlak tersedia ketika akan melakukan terapi oksigen. Adapun beberapa aksesoris yang dimaksud adalah seperti pengatur tekanan atau regulator, ada sistem perpipaan dan ataupun oksigen sentral dari sistem perpipaan ini sendiri, adanya meteran aliran, adanya alat humidifikasi, adanya alat terapi aerosol, serta adanya pipa serta alat pemberinya. Kemudian sekarang saya akan membahas terkait apakah kita melakukan terapi oksigen kepada pasien ataupun bagaimana indikasi-indikasi yang harus kita perhatikan ketika akan melakukan terapi oksigen kepada pasien. Jadi indikasi klinis pada pasien yang dapat kita perhatikan ketika akan melakukan terapi oksigen adalah yang pertama, pasien yang gagal nafas akibat dari adanya beberapa hal seperti adanya sumber penyerahan nafas, depresi pusat nafas, dan penyakit saraf otot pernafasan misalnya. Sehingga dengan adanya tiga hal ini tentu pasien akan mengalami suatu kondisi hipoksia, sehingga penting bagi kita untuk mengatasi adanya kausa-kausa yang dialami oleh pasien, dan tentunya kita akan menunjangnya dengan pemberian terapi oksigen yang adekuat kepada pasien. Kemudian yang kedua, indikasi yang kedua adalah kita berikan terapi oksigen kepada pasien-pasien yang sedang mengalami kegagalan terapi transportasi oksigen. Oleh karena apa? Yang pertama, bisa akibat karena adanya shock pada pasien, kemudian pada pasien yang mengalami infak otot jantung ataupun keracunan gas CO. Ini merupakan juga indikasi kita memberikan terapi oksigen kepada pasien. Dan yang ketiga, indikasi yang ketiga adalah pada pasien-pasien dengan kegagalan ekstraksi oksigen akibat adanya keracunan seperti keracunan cyanida pada jaringan, di mana keracunan cyanida ini akan tentu mengganggu proses ekstraksi dari oksigen
sehingga pada nantinya tubuh akan mengalami gangguan metabolisme aerob pada proses metabolisme sel. Kemudian pada pasien-pasien dengan luka bakar, trauma ganda, dan kejang demam, tentu di sini akan memiliki kebutuhan oksigen yang harus lebih tinggi pada pasien. Tentu kita harus juga mengatasi kausanya ataupun penyebabnya, dan kita akan dukung dengan suportif menggunakan terapi oksigen. Dan juga terapi oksigen ini juga memiliki indikasi diberikan pada pasien-pasien yang sedang mengalami pasca anestesia, terutama dengan anestesia umum dengan gas N2O. Kita penting juga untuk melakukan terapi oksigen kepada pasien-pasien seperti ini. Sehingga kita penting untuk mengetahui 5 hal indikasi-indikasi ini untuk kapan kita memberikan terapi oksigen, sehingga pada nantinya terapi oksigen ini akan berfungsi secara tepat, baik tepat guna dan tepat juga tepat sasaran. Kemudian sekarang saya akan membahas terkait bagaimana tujuan terapi dari terapi oksigen. Setelah mengetahui indikasi-indikasi kapan kita memberikan terapi oksigen kepada pasien, terdapat 4 tujuan yang harus kita capai. Yang pertama, tujuan terapi oksigen ini tentu untuk mengoreksi hipoksemia pada pasien, seperti pada pasien dengan gagal nafas akut, di mana hipoksemia ini merupakan kondisi yang berbahaya pada tubuh pasien. Sehingga penting bagi kita untuk segera mengatasinya adanya hipoksemia. Di mana terapi oksigen ini juga memiliki peranan penting yang sudah dicantumkan dalam primary survey, yaitu airway, breathing, dan circulation, di mana oksigen termasuk di dalamnya. Dan yang kedua, pemberian terapi oksigen ini dapat mencegah hipoksemia dan mempertahankan penyediaan oksigen dalam darah, ataupun pada kondisi yang menyebabkan peningkatan konsumsi oksigen. Jadi pada pasien-pasien dengan kondisi-kondisi tertentu yang memerlukan peningkatan konsumsi oksigen, maka kita harus mengatasinya dengan pemberian terapi oksigen yang adekuat kepada pasien itu sendiri. Kemudian terapi oksigen ini juga mampu mengobati keracunan CO pada pasien, karena pemberian oksigen ini mampu mengurangi ikatan CO dengan hemoglobin, sehingga pada nantinya hemoglobin mampu lebih berikatan dengan oksigen ataupun O2 dan mampu menyuplai dan mempertahankan fungsi metabolisme aerob pada tubuh pasien itu sendiri. Kemudian terapi oksigen ini juga merupakan sebagai fasilitas absorpsi gas dari jaringan dan rongga-rongga dalam tubuh, di mana terapi oksigen ini dalam kaitannya dengan proses anestesia, oksigen ini mampu mempercepat proses eliminasi obat-obatan anestesia inhalasi pasca anestesia, sehingga pada nantinya pasien mampu memasuki fase recovery yang lebih cepat dan mampu mengalami proses postoperatif yang lebih baik dan lebih adekuat dengan adanya pemberian terapi oksigen kepada pasien. Tentunya terapi oksigen ini juga harus dipertimbangkan dengan adanya indikasi yang tepat dan sasaran yang tepat. Kemudian terdapat berbagai macam teknik terapi oksigen yang dapat diberikan kepada pasien. Jadi, dalam menggunakan teknik terapi oksigen, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi, baik pada teknik ataupun alat yang akan digunakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, alat yang akan kita gunakan harus mampu mengatur konsentrasi ataupun fraksi oksigen udara inspirasi atau FiO2. Karena FiO2 ini memiliki ketentuan dan indikasi yang masing-masing dengan sesuai dengan kecepatan yang akan kita berikan kepada pasien. Sehingga alat yang harus kita gunakan tentunya harus mampu memperkirakan bagaimana konsentrasi dan fraksi oksigen yang akan diberikan agar tidak berlebihan ataupun berkekurangan. Yang kedua, tidak menyebabkan adanya akumulasi CO2. Karena adanya akumulasi dari CO2 ini tentu akan mengakibatkan proses yang tidak baik pada tubuh pasien sendiri, sehingga pada nantinya perlu kita melakukan pemeriksaan apakah alat ini sudah berfungsi dengan baik, yang ditunjukkan dengan adanya tidak adanya akumulasi dari gas-gas seperti gas CO2. Yang ketiga, alat yang kita gunakan sebaiknya memiliki tahanan terhadap pernafasan minimal. Yang keempat, alat yang kita gunakan sebaiknya irit dan efisien dalam artian penggunaan oksigennya, sehingga pada nantinya kita mampu menggunakan alat ini secara baik dan efektif. Dan yang kelima, terapi oksigen ini yang tidak kalah penting harus dapat diterima oleh pasien. Kemudian berbicara terkait terapi oksigen ini dapat dibagi menjadi dua, ada yang sistem fixed dan sistem variable performance. Yang pertama akan saya bahas adalah terkait sistem fixed performance, di mana pada alat ini fraksi oksigennya tidak tergantung pada kondisi pasien, dan aliran gasnya dibagi menjadi dua, ada yang aliran tinggi dan aliran rendah. Aliran tinggi misalnya seperti sumkup ventur, dan aliran rendah seperti misalnya mesin anestesia. Kemudian untuk sistem variable performance, pada alat ini fraksi oksigennya berbeda dari fraksi oksigen pada sistem fixed performance. Jika pada sistem fixed performance fraksi oksigennya tidak tergantung pada kondisi pasien, di sini tergantung pada aliran oksigennya. Dan alatnya sendiri terdiri dari 3 jenis. Ada yang sistem null capacity seperti kanul ataupun kateter hidung. Ada yang sistem small capacity pada penggunaan kateter ataupun kanul dengan aliran tinggi. Dan ada juga dalam sistem large capacity ataupun pneumax dan polymax.
Sehingga penting bagi kita untuk mengetahui apakah alat yang kita gunakan ini merupakan sistem dengan fixed performance ataupun sistem dengan variable performance pada pasien. Jadi sekarang saya akan membahas terkait bagaimana sistem pemberian gas terapi pada oksigen pada pasien. Jadi untuk pemberian gas terapi dalam oksigen pada pasien dapat diklasifikasikan menjadi beberapa hal. Yang pertama akan saya bahas adalah sistem non-rebreathing, di mana di sini sudah saya tampilkan gambar untuk menjelaskan bagaimana sistem non-rebreathing sebagai bentuk dari pemberian terapi oksigen pada pasien. Di mana pada sistem non-rebreathing terdapat 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus memahami bagaimana konsep dari sistem non-rebreathing itu sendiri. Di mana pada sistem non-rebreathing, kontak udara inspirasi dengan udara ekspirasi sangat minimal. Jadi sangat minimal sekali adanya kontak antara udara inspirasi ataupun udara ekspirasi. Kemudian, udara ekspirasi ini akan langsung keluar menuju ke udara atmosfer melalui katup searah yang dipasang dalam hubungan antara pengalir gas dengan mulut ataupun hidung dari pasien itu sendiri. Kemudian harus diberikan aliran gas yang cukup agar volume semenit dan laju aliran puncak yang dibutuhkan oleh pasien terpenuhi dengan baik. Dan ini merupakan gambar tadi yang sudah saya jelaskan pada sistem non-rebreathing. Kemudian selain sistem non-rebreathing, terdapat pula sistem rebreathing. Pada sistem rebreathing ini, udara ekspirasi yang ditampung pada kantong penampung yang terletak pada pipa jalur ekspirasi akan dihirup kembali setelah CO2-nya diserap oleh penyerap CO2 dan selanjutnya dialirkan kembali ke pipa jalur inspirasi. Dan ini merupakan salah satu bentuk contoh dari bagaimana sistem rebreathing yang umumnya digunakan pada ruang-ruang operasi sebagai salah satu bentuk dari sistem pemberian gas terapi oksigen kepada pasien. Kemudian sekarang setelah memahami bagaimana sistem gas dari pemberian terapi oksigen, sekarang saya akan membahas terkait bagaimana cara kita melakukan pemberian oksigen kepada pasien agar tepat guna, tepat sasaran, dan memiliki efektivitas yang baik. Di mana cara pemberian oksigen pada pasien dapat dibagi menjadi dua berdasarkan kecepatan alirannya. Ada yang sistem aliran oksigen tinggi dan sistem oksigen aliran rendah. Yang pertama akan saya bahas adalah untuk yang sistem aliran oksigen tinggi. Jadi pada sistem ini, nanti kita akan menggunakan satu sungkup venti yang mempunyai kemampuan menarik udara kamar pada perbandingan tetap dengan aliran oksigen sehingga mampu memberikan aliran total gas yang tinggi dengan FiO2 yang tetap pada pasien. Di mana terdapat keuntungan ketika kita menggunakan sistem aliran oksigen tinggi. Di mana dengan pemberian sistem aliran oksigen tinggi, keuntungannya adalah FiO2 yang diberikan adalah stabil dan mampu mengendalikan suhu serta humidifikasi udara ekspirasi yang baik pada pasien. Sekarang saya akan membahas terkait sistem aliran oksigen yang rendah. Di mana pada sistem aliran oksigen yang rendah, alat ini dapat memberikan FiO2 sebesar 21 hingga 90%, yang di sini tergantung dari bagaimana aliran gas oksigen dan adanya tambahan aksesoris seperti adanya kantong penampung. Contoh beberapa alat yang menggunakan sistem aliran oksigen rendah adalah seperti kanul nasal dan kateter nasal. Terdapat beberapa indikasi dalam pemberian sistem aliran oksigen rendah pada pasien. Salah satunya adalah sistem aliran oksigen rendah ini akan diberikan kepada pasien dengan indikasi seperti kondisinya stabil dengan volume tidal berkisar 300 hingga 700 ml. Sehingga penting bagi kita untuk mengecek pada pemeriksaan fisik dan pemeriksaan lainnya seperti bagaimana fungsi respirasinya, bagaimana volume tidal dari pasien itu sendiri. Sehingga kita bisa menentukan apakah kita akan menggunakan sistem aliran oksigen rendah ataupun sistem aliran oksigen yang tinggi. Sekarang saya akan membahas lebih detail terkait bagaimana komponen-komponen dari alat terapi gas oksigen itu sendiri. Jadi yang pertama saya bahas adalah kanul nasal. Jadi kanul nasal ini tergolong pada sistem non-rebreathing dengan no capacity dan aliran yang rendah. Di mana kanul nasal ini bersifat sederhana, murah, dan tergolong cukup mudah dalam pemakaiannya kepada pasien. Di mana dalam penggunaan kanul nasal terdapat kecepatan aliran yang harus kita perhatikan karena masing-masing dari kecepatan aliran memiliki FiO2 yang berbeda-beda. Sebagai contoh, apabila kita memberikan kanul nasal dalam kecepatan 3 liter per menit, maka dihasilkan FiO2 32%. Dengan kecepatan aliran sebesar 4 liter per menit akan dihasilkan 36%, 5 liter per menit akan dihasilkan 40%, dan 6 liter per menit akan dihasilkan 44%. Sehingga di sini kita memperhatikan karena kecepatan yang berbeda-beda akan menghasilkan FiO2 yang berbeda-beda. Sehingga kita penting untuk mengetahui bagaimana karakteristik dari kanul nasal ini sendiri dengan masing-masing kecepatan aliran dan FiO2 yang akan dihasilkan. Dan ini merupakan gambaran dari kanul nasal yang dapat digunakan pada pasien. Sekarang saya akan membahas terkait kateter nasal. Jadi kateter nasal ini ternyata memiliki kemiripan dengan kanul nasal dan berdasarkan literatur dikatakan kateter nasal ini juga bersifat sederhana, murah, dan mudah dalam pemakaiannya.
di mana alat dari kateter nasal ini berbeda-beda sesuai dengan ukuran dari dari segi ukurannya di sini berbeda berdasarkan pada usia dan jenis kelamin dari pasien. Pada anak-anak umumnya digunakan kateter dengan nomor 8 hingga 10F, untuk perempuan digunakan kateter nomor 10 sampai 12F, dan untuk laki-laki digunakan kateter nomor 12 hingga 14F. Dan ini merupakan salah satu bentuk gambar dan ilustrasi dari penggunaan kateter nasal pada pasien. Kemudian terdapat sungkup muka tanpa kantong penampung, di mana alat ini bersifat sederhana, murah dan juga mudah dalam pemakaiannya, dan sama seperti kateter nasal, di sini tersedia dalam berbagai ukuran sesuai dengan usia pasien. Dan terdapat sedikit kekurangan dalam alat ini, di mana alat ini dapat menimbulkan tidak nyaman pada pasien, sehingga penting bagi kita untuk menjelaskan pada pasien untuk menghindari adanya komplain ataupun outcome yang buruk pada pasien. Di mana sama seperti hal yang tadi, pada kanal nasal, sungkup muka tanpa kantong penampung juga memiliki kecepatan aliran dan FiO2 yang dihasilkan berbeda-beda sesuai dengan kecepatan yang akan diberikan kepada pasien. Misalnya pada kecepatan 5-6 liter per menit akan dihasilkan FiO2 sebesar 40%, pada kecepatan 6-7 liter per menit akan dihasilkan FiO2 50%, dan pada kecepatan aliran 7-8 liter per menit akan dihasilkan FiO2 sebesar 60%. Kemudian selain adanya tanpa kantong penampung, sekarang saya akan membahas terkait dengan yang ada kantong penampung pada sungkup muka, di mana alat sungkup muka dengan kantong penampung ini tergolong ke dalam kelompok aliran yang rendah dengan large capacity dan non-rebreathing, di mana alat ini digunakan untuk apabila pasien-pasien memerlukan FiO2 kisaran 60 hingga 90%. Jika tadi adalah 40-60%, di sini 60 hingga 90%. Sama seperti tadi, pada sungkup muka dengan kantung penampung juga memiliki karakteristik yang lebih spesifik dan berbeda-beda, tergantung dari kecepatan alirannya dan FiO2 yang dihasilkan. Di mana untuk berbicara mengenai spesifikasinya, pada kecepatan 6 liter per menit akan dihasilkan 60%, pada kecepatan 7 liter per menit akan dihasilkan 70%, pada kecepatan 8 liter per menit akan dihasilkan 80%, pada kecepatan 9 liter per menit akan dihasilkan 90%, dan pada kecepatan 10 liter per menit 99%. Sehingga gambar dan ilustrasi tabel ini dapat memberikan pedoman pada para klinisi untuk menentukan bagaimana kecepatan aliran yang akan dipilih dan bagaimana FiO2 yang dihasilkan dari adanya proses dari kecepatan aliran itu sendiri. Sekarang saya akan membahas terkait sungkup muka Venturi, di mana pada sungkup muka Venturi ini alatnya bersifat relatif lebih mahal, namun dengan kelebihannya adalah mampu memberikan FiO2 sesuai yang dengan dihendaki oleh klinisi dan tidak tergantung dari aliran gas oksigen yang diberikan kepada pasien. Di mana sungkup muka Venturi ini terdiri dalam berbagai macam ukuran untuk FiO2 24%, 35%, dan 40%. Dan ini merupakan gambaran dari bagaimana sungkup muka Venturi yang dapat dilakukan kepada pasien dengan masing-masing komponennya. Kemudian terdapat OM-Mix-Omex, di mana alat ini memiliki kemiripan dengan sungkup Venturi, namun perbedaannya adalah pada alat ini dapat ditambah dengan pipa corrugated sepanjang 20 hingga 30 cm, dan dapat ditambahkan dengan adaptor humidifikasi dalam pemberian terapi oksigen kepada pasien. Kemudian terdapat juga sungkup muka tekanan positif, di mana alat ini terdiri dari sungkup muka dengan ukuran tekanan dari 0 hingga 4 cm, dengan tali pengikat kepala, ketup searah, kantong dari karet plastik, pipa karet diameter agak besar, di mana untuk sungkup muka tekanan positif ini dapat memberikan nafas buatan pada pasien dengan indikasi pada seperti misalnya pada pasien-pasien dengan depresi nafas. Kemudian terdapat juga kolar tracheostomy, di mana ini merupakan salah satu bentuk gambar dari kolar tracheostomy, di mana hal ini digunakan pada pasien-pasien yang akan dilakukan proses tracheostomy, sehingga pada nantinya mampu memberikan humidifikasi yang tinggi dan FiO2-nya akan dikendalikan dengan mengatur aliran oksigen per menitnya. Ini merupakan salah satu bentuk gambar dari kolar tracheostomy pada pasien yang telah dilakukan tracheostomy. Kemudian sekarang saya akan membahas terkait bagaimana pedoman-pedoman yang harus dipraktikkan ketika akan melakukan terapi oksigen. Yang pertama, tentukan dari status oksigenasi pasien dengan pemeriksaan klinis dan analisis darah. Yang kedua, setelah kita melakukan hal tersebut, kita akan memilih sistem yang akan digunakan. Apakah kita akan menggunakan aliran yang rendah ataupun aliran yang tinggi. Setelah menggunakan sistem yang kita pilih nantinya, kita akan menentukan konsentrasi oksigen yang akan dipakai, apakah tinggi, lebih dari 60%, sedang 35-60%, ataupun rendah, kurang dari 35%. Kemudian kita harus pantau apakah pemberian terapi oksigen yang kita berikannya berhasil ataupun tidak melalui pemeriksaan fisik pada sistem respirasi dan kardiovaskular untuk menentukan keberhasilan terapi oksigen pada pasien. Kemudian penting itu juga untuk memonitoring pemberian terapi oksigen kepada pasien
dengan melakukan analisis gas darah secara periodik dengan selang waktu minimal 30 menit, dan apabila dianggap perlu dapat melakukan perubahan pada cara pemberiannya apabila terdapat itu hal-hal ataupun temuan-temuan yang memberikan indikasi untuk kita mengganti cara pemberian terapi oksigen kepada pasien. Kemudian yang terakhir saya akan membahas terkait efek samping terapi oksigen, di mana efek samping terapi oksigen ini mempengaruhi berbagai sistem pada tubuh. Yang pertama adalah sistem pernafasan. Jadi dapat menimbulkan depresi nafas, di mana karena pada pasien-pasien yang mengalami depresi nafas yang akan menimbulkan hipoksia dan hiperkarbia kronik, sehingga kadar oksigen dalam rendahnya rendah. Kemudian karena depresi tersebut tidak diakibatkan oleh adanya sumbatan, namun melainkan karena adanya suatu proses hipoksia dan hiperkarbia kronik, sehingga apabila kadar oksigen dalam darah meningkat karena pemberian terapi, ini dapat menimbulkan suatu depresi nafas. Kemudian dianjurkan juga pada pasien-pasien dengan depresi nafas diberikan terapi oksigen dilakukan dengan sistem aliran rendah dan pemberiannya dilakukan secara intermiten untuk mencegah efek samping yang lebih berkelanjutan. Kemudian keracunan oksigen. Keracunan oksigen ini dapat timbul akibat adanya pemberian oksigen dengan konsentrasi yang tinggi, lebih dari 60% dalam jangka waktu yang lama. Sehingga keracunan oksigen ini dapat timbul dalam berbagai bentuk manifestasi seperti kongesti paru, penebalan membran alveoli, edema, konsolidasi, dan atelektasis. Kemudian dapat juga nyeri substeral, di mana nyeri substeral ini dapat timbul diakibatkan karena adanya iritasi pada trakea yang diakibatkan adanya pemberian oksigen konsentrasi tinggi dan dapat menimbulkan suatu inflamasi yaitu trakeitis. Dan keluhannya akan menjadi lebih hebat apabila oksigen yang diberikan kering tanpa adanya proses humidifikasi kepada pasien. Kemudian selain pada sistem respirasi, efek samping terapi oksigen adalah memberikan efek pada susunan saraf pusat, di mana pemberian terapi oksigen konsentrasi tinggi dapat menimbulkan keluhan berupa adanya parestesia dan nyeri-nyeri pada bagian sendi pasien. Kemudian pada sistem penglihatan ataupun sistem visual, di mana sebagai contoh pada bayi prematur baru lahir, kondisi hiperoksia dapat menimbulkan suatu kerusakan pada retina akibat adanya proliferasi pembuluh darah disertai adanya perdarahan dan fibrosis, di mana kondisi ini dikenal sebagai keadaan retrolental fibroplasia. Dan ini merupakan referensi yang saya gunakan dalam pembuatan tugas video terapi oksigen ataupun modalitas terapi oksigen. Baik, sekian dan terima kasih terkait penjelasan secara menyeluruh dari terapi oksigen. Saya mohon maaf dan mohon koreksi jika terdapat kekurangan baik dalam penyampaian ataupun materi yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.